Perkenalkan, nama saya Natalia Tessa, NIM 2023030556, kelas PJKRB, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas. Dosen pengampu di sini yaitu Ibu Ella Anugrah Rista MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Nah, di sini ada satuan pendidikan yaitu SD 03 Karangan Mas. Untuk mata pelajarannya yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kelasnya di sini saya pilih kelas 4. Untuk materi pokoknya yaitu permainan bola voli. Nah, untuk submaterinya di sini yaitu teknik dasar passing bawah dan servis bawah. Untuk alokasi waktunya di sini saya pilih 2 kali 35 menit untuk 1 kali pertemuan. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti dalam RPP ini adalah rumusan umum tentang kemampuan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ini menjadi dasar pengembangan kompetensi dasar dan mencangkup sikap spiritual, sikap sosial, dan mencangkup juga sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar ini adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa dalam satu materi pelajaran tertentu. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ini adalah tanda atau ukuran yang lebih spesifik untuk mengetahui apakah kompetensi dasar sudah tercapai, dan biasanya berupa perilaku atau hasil belajar yang bisa diamati dan diukur. Nah, kompetensi dasar di sini ada 3, yaitu yang pertama menerapkan teknik dasar passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli, yaitu untuk psikomotornya. Nah, yang kedua itu menganalisis teknik dasar passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Nah, ini untuk kognitifnya. Yang ketiga itu menunjukkan sikap sportif dan kerjasama dalam permainan bola voli. Nah, ini untuk efektifnya. Dan di sini juga ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat memahami konsep dasar teknik passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli. Terus yang kedua, menunjukkan keterampilan passing bawah dan servis bawah dengan benar sesuai dengan teknik yang dipelajari. Nah, yang ketiga itu menunjukkan sikap kerjasama, sportif, dan tanggung jawab dalam permainan bola voli. Nah, di sini juga ada materi pembelajarannya. Untuk materi pembelajarannya ada 2, yaitu teknik dasar passing bawah, itu untuk yang pertama, dan yang kedua itu servis bawah. Nah, di sini juga ada metode pembelajaran. Yang pertama itu ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga itu praktik atau latihan individu berpasangan atau kelompok. Nah, yang keempat itu penugasan. Nah, untuk metode pembelajaran ceramah ini adalah metode mengajar di mana guru menyampaikan secara lisan atau secara langsung kepada siswa. Itu biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep teori atau informasi sebelum praktik dilakukan. Nah, untuk metode pembelajaran demonstrasi, untuk metode ini adalah cara mengajar dengan menunjukkan secara langsung gerakan atau teknik passing bawah atau servis bawah tadi kepada peserta didik agar mereka dapat mengamati dan meniru gerakan tersebut dengan benar. Nah, untuk metode pembelajaran penugasan yaitu memberikan tugas tertentu kepada
siswa untuk dikerjakan secara mandiri, guna melatih tanggung jawab, kreativitas, dan pemahaman materi. Nah, untuk media pembelajaran di sini ada 2, yaitu yang pertama ada alat. Nah, alat di sini yaitu berupa bola voli, stopwatch, peluit, net, dan lapangan. Nah, untuk sumber belajarnya yaitu buku PJOK kelas 4. Nah, dan di sini ada langkah-langkah pembelajarannya, yaitu ada pertemuan, kegiatan pembelajaran, deskripsi, dan waktu. Nah, untuk pertemuan pertama ini passing bawah. Untuk kegiatan pembelajarannya itu yang pertama pendahuluan, persiapan atau orientasi. Terus yang kedua itu apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah kegiatan awal dalam pembelajaran untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman siswa sebelumnya. Nah, untuk waktunya yaitu 10 menit. Nah, di sini juga ada kegiatan inti yaitu selama 40 menit dan untuk penutupnya yaitu 20 menit. Dan untuk pertemuan kedua yaitu servis bawah itu sama. Untuk pendahuluannya di sini 10 menit. Kegiatan intinya yaitu 40 menit juga dan penutupnya yaitu 20 menit juga. Untuk penilaiannya yaitu ada 3. Yang pertama itu penilaian psikomotor. Aspek yang diukur, deskripsi sikap yang diukur, dan skor. Nah, untuk keterangan skornya ini, skor 1 itu kurang, skor 2 itu cukup, skor 3 itu baik, dan skor 4 itu baik sekali. Nah, untuk penilaian psikomotor ini, untuk menghitung nilai siswa, jumlahkan semua skor yang diperoleh siswa, lalu bagi dengan skor maksimal, dan hasilnya dikalikan 100. Yang kedua itu penilaian kognitif, yaitu penilaian pengetahuan yang berupa butir soal. Nah, untuk skornya, untuk skor 1 itu tidak bisa menjelaskan, skor 2 yaitu jawaban kurang lengkap dan kurang jelas. Yang ketiga itu jawaban lengkap tapi kurang jelas. Nah, untuk yang skor 4 ini jawaban lengkap dan jelas. Nah, untuk penilaiannya yaitu sama. Untuk menghitung nilai siswa, jumlahkan semua skor yang diperoleh siswa, lalu dibagi dengan skor maksimal dan hasilnya dikalikan 100 juga. Nah, untuk penilaian afektif ini ada aspek yang dinilai, uraian, dan nilai. Nah, untuk penilaian afektif ini sama, menghitung nilai siswa, terus jumlahkan semua skor yang diperoleh siswa, lalu bagi dengan skor maksimal dan hasilnya dikalikan 100. Nah, terus yang terakhir di sini ada remedial dan penggayaan. Yang pertama itu remedial. Siswa yang belum menguasai teknik passing dan servis bawah akan diberi latihan tambahan dan bimbingan individual. Terus yang kedua itu penggayaan. Nah, siswa yang sudah menguasai teknik passing dan servis bawah dengan baik dapat diberikan tugas penggayaan seperti memimpin latihan teman sekelasnya. Sekian penjelasan tentang RPP yang saya buat. Terima kasih.